Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kami. Saya selaku moderator dan saya akan memberikan kepada pemateri untuk membacakan hasil presentasi kami. Saya bersilakan kepada pemateri untuk membacakan presentasi kami. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan membahas sedikit tentang hak asasi manusia. Pengertian hak asasi manusia. Hak asasi manusia adalah sebuah konsep hukum dan normatif yang menyatakan bahwa manusia memiliki hak yang melekat pada dirinya karena ia adalah seorang manusia. Hak asasi manusia berlaku kapan saja, di mana saja, dan kepada siapa saja, sehingga sifatnya universal. HAM adalah hak-hak yang dimiliki oleh setiap individu sebagai manusia, tanpa memandang perbedaan ras, agama, gender, atau status sosial. Sejarah hak asasi manusia. Hak asasi manusia berawal dari dunia barat atau Eropa. Seorang filsuf Inggris pada abad ke-17, John Locke, merumuskan adanya hak alamiah atau natural right yang melekat pada setiap manusia, yaitu hak atas hidup, hak kebebasan, dan hak milik. Konsep HAM memiliki akar sejarah yang panjang, akan tetapi perkembangannya menjadi lebih sistematis setelah Perang Dunia Kedua. Pada tahun 1948, Komisi Hak Asasi Manusia PBB yang baru telah menarik perhatian dunia di bawah kepemimpinan dinamis Eleanor Roosevelt, seorang pembela hak asasi manusia dan legendasi Amerika Serikat. Untuk Komisi PBB mulai merancang dokumen menjadi Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yang dikreditkan dengan inspirasinya, menyebut deklarasi tersebut sebagai Magna Carta Internasional untuk seluruh umat manusia. Berikut fungsi atau tujuan HAM. HAM adalah alat untuk melindungi orang dari kekerasan dan kesewenang-wenangan. HAM mengembangkan saling menghargai antara manusia. HAM mendorong tindakan yang dilandasi kesadaran dan tanggung jawab untuk menjamin bahwa hak-hak yang lain tidak dilanggar. Ingin mencakup hak untuk kebebasan berbicara, kebebasan beragama, dan perlindungan hukum terhadap diskriminasi. Berikut tantangan dalam perlindungan HAM. Salah satu tantangan utama adalah ketidaksetaraan yang meluas, baik dalam hal hak maupun akses terhadap sumber daya. Ketidaksetaraan ekonomi, gender, ras, dan akses terhadap pendidikan serta layanan kesehatan terus menjadi hambatan dalam mewujudkan HAM bagi semua orang. Selain itu, konflik bersenjata, terorisme, dan otoritarianisme politik juga mengancam HAM. Negara-negara di mana otoritarisme dan korupsi meluas seringkali melanggar HAM dalam upaya untuk mempertahankan kekuasaan HAM. Berikut ciri-ciri HAM. 1. HAM bersifat universal. Yang kedua, HAM bersifat hakiki. Yang ketiga, HAM bersifat tidak bisa dicabut. Yang keempat, HAM bersifat tidak bisa berbagi. Yang pertama, HAM bersifat universal. HAM bersifat universal artinya bahwa semua orang di seluruh dunia, tidak peduli apa agamanya, apa warga negaranya, apa bahasanya, apa etnisnya, tanpa memandang identitas, politik, dan antropologinya, dan terlepas dari status disabilitasnya, memiliki hak yang sama sebagai manusia. Yang kedua, HAM bersifat hakiki, yang berarti hak asasi manusia adalah hak yang diberikan kepada semua manusia sejak lahir. Oleh sebab itu, setiap manusia harus menjunjung tinggi hak-hak dasar yang sudah dimiliki oleh manusia lainnya. Yang ketiga, HAM bersifat tidak bisa dicabut. Dapat diartikan bahwa hak-hak dasar yang sudah ada dalam diri manusia sejak lahir dan tidak bisa diserahkan kepada orang lain atau tidak bisa dirampas oleh orang lain. Yang terakhir, hak manusia bersifat tidak dapat dibagi. Berarti setiap manusia berhak untuk memperoleh semua hak yang sama, seperti hak sipil, hak politik, hak ekonomi, dan
dan hak sosial dan budaya. Oke baik, itulah hasil presentasi kami. Saya akan membuka forum sesi tanya jawab kepada kelompok-kelompok. Ada dari kelompok dua mau bertanya sedikit dari menurut kalian pelanggaran hak itu tuh apa saja? Nah, pelanggaran hak asasi manusia dalam kehidupan sehari-hari itu bisa orang dapat di mana saja. Contohnya pencemaran nama baik, kerusakan terhadap sesuatu itu dalam tanda kutip milik diri ya. Jadi kayak saya merusak punya Anda, berarti itu pelanggaran HAM karena itu hak milik Anda. Selanjutnya main hakim sendiri. Terus ada pengkhianatan dan diskriminasi. Baiklah, Pak kelompok 2 sudah bisa menerima jawabannya. Sudah. Sudah, oke, kasih ya. Ya. Baik, itulah hasil presentasi kami. Kita tutup presentasi malam ini dengan alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dadah Pak, semoga nilai A. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja saya berikan kepada Ya, dan dalam kurung ulang. Aman. Dan sejarah ulang. Tahu tahun 1998 Komisi Hak Asasi Kesewenang-wenangan HAM, Gender, Ras, dan Aksi Terorisme dan Otoritarianisme Indonesia. Yang kedua, HAM bersifat hakiki. Semua manusia sejak lahir. Oleh sebab itu, setiap manusia harus menjunjung tinggi